Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang konveksi bebas. Nah, kita mulai dengan soal pertama. Ya, nah jadi di soal yang pertama ini kita punya sebuah saluran, gitu ya. Katakanlah seperti ini. Oke. Nah, di dalam saluran ini mengalir air panas, gitu ya. Sorry. Oke. Nah, kita tahu temperatur permukaan luar dari pipanya yaitu 70 derajat Celcius. Sementara temperatur ambient udara luarnya adalah 20 derajat Celcius. Oke. Nah, pipa ini diameternya 0,08 meter atau 8 cm. Oke. Lalu, nah, pipa ini panjangnya adalah 6 meter. Oke. Nah, yang ditanya adalah tentukan berapa Ki, gitu ya, atau heat loss dari pipanya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Asumsinya yang pertama adalah steady state, udara luarnya kita bisa anggap sebagai gas ideal. Oke. Lalu P, udara luarnya 1 atmosfer. Oke. Nah, tentukan sudah. Nah,
kita tahu temperatur permukaannya 70, temperatur theta hingganya adalah 20. Oke. Temperatur rata-ratanya adalah 70 ditambah 20 per 2. Oke. 45 derajat Celcius. Jadi nanti kita gunakan untuk menentukan sifat-sifat lidahnya. Nah, dari sini K udaranya kita peroleh 0,02699 watt per meter Kelvin. Mu-nya viskositas kinematik 1,749, 10 min 5 meter persegi second. Oke. Bilangan Prandtl-nya 0,7241. Betanya kita asumsikan gas ideal. Ini seperti F gitu ya. Berarti 1 per 318 Kelvin. Oke. Nah, dari sini beta diketahui ya. Nah, lalu kemudian karena ini kasus, nah kita harus analisis dulu kasusnya apa. Jadi ini kasusnya kalau perpindahan panas yang diketahui, data yang diketahui adalah temperatur permukaan, dan temperatur udara luar. Nah, sedangkan udara luarnya dianggap diam, berarti ini adalah kasus perpindahan panas dari perpindahan panas konveksi bebas karena udara luarnya diam, tidak ada pergerakan. Nah, karena ini bentuknya pipa horizontal, maka ini adalah perpindahan panas dari pipa horizontal. Jadi nanti kalau kita gambarkan kurang lebih ini pipanya, ini temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur udara luar, nanti ada thermal plum yang naik ke atas seperti ini. Jadi dia konveksi bebas. Nah, agar kita bisa menganalisis ini, kita harus tentukan dulu bilangan Grashof-nya atau bilangan Rayleigh-nya ya. Kita harus tahu ini kondisinya seperti apa. Oke. Jadi kita cek gitu ya untuk menentukan korelasinya. Nah, bilangan Rayleigh-nya terhadap diameter. Jadi ini nanti G beta TS dikurangi theta hingga D pangkat 3 dibagi alfa kali mu. Oke. Nah, ini nanti kalau kita hitung RAD-nya itu kita peroleh 1,869 kali 10 pangkat 6. Ini masih lebih kecil daripada RA kritis 10 pangkat 9. Jadi rejim alirannya sebenarnya ini masih masuk di laminar. Oke. Nah, karena Rayleigh number-nya ini, kita masih bisa terapkan ya, korelasi Churchill and Chu, karena ini maksimum syaratnya adalah RA 10 pangkat 12. Ini RA kurang dari 10 pangkat 12. Oke. Jadi seperti ini. Nah,
Oke. Korelasinya, sebentar. Ya, bisa tuliskan seperti ini. Oke. NOD 0,6, oke, ditambah 0,387, gitu ya. RA, sorry, ini kurung F3PR, oke, pangkat 1/6 kuadrat, oke ya. Nah, sorry, F3PR-nya ini adalah 1 ditambah 0,559 randel, oke, 9/16 pangkat min 16/9. Nah, ini berlaku mulai 0 PR sampai infinity. Jadi ini bisa kita gunakan untuk Prandtl number kita yang 0,721. Nah, dari sini, sorry. Nah, dari sini nanti kita bisa peroleh Reynolds number-nya, Nusselt number-nya, oke, kurang lebih 17,4. Nah, ini sama dengan H rata-rata kali D per K. Sehingga H rata-ratanya nanti kita peroleh Nusselt D, kali KF dibagi dengan D. Nah, hanya ini nanti kita peroleh 5,869 watt per meter persegi Kelvin. Oke. Nah, lalu luas permukaan perpindahan panasnya ini adalah Pi kali diameter kali L. Oke, nanti kita peroleh ini 1,5 meter persegi. Oke. Jadi Q-nya nanti kita peroleh H rata-rata, oke, TS dikurangi T tak hingga. Oke. Jadi nanti dari sini kita peroleh ini kurang lebih 443 watt. Oke. Ini cukup straightforward karena TS-nya diketahui. Oke. Nah, kasus realnya ini biasanya TS itu tidak diketahui. Oke. Di dalam aplikasi engineering yang real kita tidak tahu TS kecuali kita ukur. Oke ya. Dan di banyak kondisi kita belum tentu bisa mengukur TS-nya. Oke ya. Tapi biasanya temperatur hot water masuk ini kita tahu. Oke. Nah, kita ingin tahu biasanya berapa temperatur keluar dari hot water-nya ini. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu, ini merupakan permasalahan gabungan. Oke. Kita akan bahas ini sejenak ya. Nah, bersihkan terlebih dahulu. Ya, saya bersihkan dari sini. Jadi, kalau kondisinya seperti itu, nah, ini permasalahannya adalah permasalahan gabungan. Jadi,
di dalam pipanya ini ada aliran, oke. Lalu kemudian nanti di dinding pipanya ini ada konduksi, gitu ya. Jadi di dalamnya, mungkin gambarnya lebih baik seperti ini ya. Kita gambar sebagai pipa terpotong, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita gambar sebagai pipa terpotong. Jadi nanti ini masuk, ini keluar. Di dalam sini, ini konveksi internal. Oke ya. Kita tahu T rata-rata masuk. T rata-rata keluar, kita tidak tahu. Ini kasus realnya seperti ini. Lalu kemudian di sini ada, apa di sini? Ya ini juga ke sana. Ini ada konduksi. Oke, nanti di luar sini karena ini ada theta hingga, oke, ini ada sama seperti tadi konveksi bebas. Ya, tapi kita tidak tahu ini temperatur dindingnya berapa. Nah, kalau kondisinya seperti ini, oke, nah kita harus membuat kembali kita harus menggunakan konsep sirkuit termal. Jadi kita harus membuat konsep sirkuit termal. Jadi misalkan ini tebalnya T, begitu ya. Jadi nanti DI itu D0 dikurangi, 2T, begitu ya. Jadi ini kan kita tahu diameter luarnya. Oke. Nah, jadi kita harus membuat sirkuit termal. Sirkuit termal dari mana? Dari dalam. Nah, ini adalah R konveksi internal, ini adalah R konduksi, ini adalah R konveksi bebas di luar pipa. Nah, ini nanti ini adalah TM, oke, temperatur rata-rata, oke. Nah, ini nanti di sini adalah ini adalah theta hingga, oke. Nah, karena kita pada dasarnya kita belum tahu, begitu ya, berapa T keluarnya, jadi kita belum bisa menghitung temperatur rata-rata di dalam ini. Oke. Nah, jadi untuk seperti ini nanti kita definisikan U, yaitu overall heat transfer koefisien, yang ini nilainya adalah R total dikalikan A, oke, dikalikan dengan luas penampang. Oke. Nah, nanti kita gunakan persamaan Q dot itu adalah U, katakanlah ini U rata-rata ya, A delta T LM TD. Oke. Nah, Q dot-nya, oke ya. Nah, ini nanti ini sama dengan 1 per R totalnya ya. R totalnya adalah R konveksi internal, R konduksi ditambah R konveksi bebas seperti ini dikalikan A. Oke. Nah, ini nanti karena jadi ini menjadi 1 per H internal dikalikan A, gitu ya, ditambah
Nah, cek dulu nanti. Ini 1/H eksternal kali A, oke, dikalikan A. Oke, nah ini nanti karena ini sistemnya silindris, tahanan konduksinya R-nya adalah Len, oke, D2 per D1 dibagi 2pi kali L kali K. Oke ya. Nah, jadi nanti dari sini ini A-nya hilang, gitu ya. Sorry, yang internal ini H internal, ini H eksternal, gitu ya. Oke. Ini nanti karena overall ini HA rata-rata. Oke. Nah, A internalnya adalah pi per 4 D internal kuadrat, sorry, DI kuadrat. A eksternalnya adalah pi per 4 D eksternal kuadrat. Oke. Ini kita namakan D internal, ini D eksternal. Ya. Nah, A rata-ratanya ini adalah pi per 4 D rata-rata kuadrat. Oke. DM ini nanti adalah D internal D eksternal per 2. Oke. Nah, nanti dari sini ketemu overall-nya. Oke ya. Nah, ini bisa kita seimbangkan dengan I dot sama dengan M dot CP TMO dikurangi TMI. Oke ya. Nah, jadi ini kita bisa seimbangkan dengan ini. Lalu nanti seperti di konveksi internal, kita bisa dapatkan temperatur keluarnya menggunakan persamaan ini. T tak hingga dikurangi TM out, T tak hingga dikurangi TMI, ya. Ini sama dengan eksponen min U AS, sorry A M dot CP seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti ini sama dengan delta TO, ini sama dengan delta TI. Oke. Jadi nanti dari sini kita bisa dapatkan temperatur keluarnya, oke ya. Nah, nanti setelah itu kita bisa tentukan di UA, nah delta T, LMTD atau menggunakan ini. Nah, delta T LMTD-nya itu kita definisikan sebagai delta TO dikurangi delta TI dibagi Ln delta TO per delta TI. Oke, jadi ini bisa kita gunakan. Nah, ini bisa kita manfaatkan konsep dari dari konveksi konveksi internal, tapi ini dari TS temperatur permukaan dalam pipa kita ubah menjadi temperatur permukaan luar. Nah, tetap sama nanti ini kita dapatkan dari korelasi Churchill N2 tadi. Oke, sementara ini nanti bisa kita gunakan korelasi konveksi internal, yaitu Ditus-Boelter yang sudah kita bahas di video sebelumnya tentang konveksi internal dan pelatihan soal konveksi internal. Jadi ini sebenarnya analisis kurang lebih analisis lengkapnya seperti itu. Bagaimana kalau misalkan di luar ini ada insulasi begitu misalkan. Ini diinsulasi supaya panasnya tidak keluar. Jadi nanti di sini ada
ada tambahan lagi, ini K-nya adalah K pipanya, nanti ada tambahan lagi satu hambatan konveksi, gitu ya, untuk insulasinya. Jadi ini rasio diameternya adalah diameter luar insulasi dan dengan diameter luar pipanya. Usahakan ini nanti D3 di sini, berarti nanti ini ada satu lagi, ini D3 per D2 dengan K-nya adalah K insulasi. Jadi konsep analisisnya seperti ini. Nah, permasalahannya adalah kalau kita melakukan analisis seperti ini, kita bagaimana menentukan sifat fluidanya, itu pertanyaan di situ. Nah, biasanya karena ini ditentukan dari rata-rata, oke, sedangkan biasanya yang ini ditentukan dari temperatur film. Oke. Nah, kalau kita mau kalau perbedaan temperaturnya cukup kecil, kita bisa asumsikan ini konstan. Kita bisa evaluasi sifatnya. Pertama, kita bisa tebak dulu sifat fluida di konveksi internal, kita evaluasi terhadap TMI. Lalu kemudian sifat fluida eksternalnya kita bisa tentukan pada theta hingga koefisien konduktivitas termal dinding pipanya ini bisa kita gunakan rata-rata ini. Nanti setelah kita ketemu TMO-nya dari sini, oke, Q-nya kita tahu, hitung, ini TMO ini kita gunakan untuk mengevaluasi ulang. Jadi kita tentukan TM gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini kita tentukan TM, rata-rata TMO dan TMI untuk menentukan sifat konveksi fluida di dalam pipanya. Oke. Lalu kemudian dari kita tahu Q begitu ya, tahu Q dotnya, kita bisa tentukan temperatur di dindingnya berapa, seperti itu. Jadi dari analisis konveksi internalnya saja, karena Q-nya sama, jadi nanti kita bisa hitung karena hanya tahu, kita bisa tahu temperatur dindingnya. Oke? Nanti dari sini kita bisa hitung rata-ratanya berapa, kita tentukan ulang sifatnya. Oke? Nah, tapi menentukan ulang itu biasanya terjadi kalau ini beda temperaturnya itu cukup tinggi. Kalau beda temperaturnya cukup kecil, biasanya perbedaannya tidak terlalu besar, sehingga nanti kita tidak perlu melakukan proses iterasi seperti itu menentukan ulang sifat fluidanya, karena sifat fluidanya biasanya bisa kita anggap konstan. Oke, tapi kalau misalkan beda sifatnya cukup besar, gitu ya, beda temperatur ini TMI dan theta hingga cukup besar, gitu ya. Dan kemudian beda antara TMI dan TMO cukup besar, maka kita harus melakukan proses penentuan ulang sifat-sifat fluidanya agar memperoleh perkiraan perpindahan panas yang lebih akurat. Oke. Ya, ini pembahasan soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Oke,
Jadi di soal yang kedua ini kita punya geometri seperti ini. Jadi ini adalah sebuah kaca begitu ya. Oke. Lalu di tengah kaca ini ada sebuah rongga udara. Lalu di sisi seberangnya ini juga ada dinding kaca juga. Nah, ini konfigurasi seperti ini biasanya dinamakan sebagai konfigurasi double glass. Oke. Nah, gunanya untuk apa? Karena jadi dengan konfigurasi seperti ini, oke, ini kita bisa mengurangi laju perpindahan panas masuk dari luar maupun dari dalam keluar. Nah, jadi ini adalah udara, oke. Ini adalah gelas atau kaca, oke. Nah, konfigurasi ini katakanlah di jendela seperti ini tingginya hanya adalah 0,8 meter, oke. Lalu lebarnya ini adalah 2 cm. Oke. Nah, jadi di sini diketahui T-nya, katakanlah di sini 12, di sini 2, oke. Misal sebenarnya di sini adalah T ambient, T tak hingga out, ini T tak hingga internal. Jadi ini di dalam ruangan, ini di luar ruangan, katakanlah seperti itu. Nah, diketahui ini temperatur dindingnya di sini 2 derajat Celcius, di sini 12 derajat Celcius. Oke. Jadi sebentar. Kita misalkan ini T1 gitu ya. Ini T2. Oke. T1-nya 2 derajat Celcius. T2-nya 12 derajat Celcius. Nah, dari sini, oke, kita bisa tentukan T rata-ratanya, T1 ditambah T2 bagi dengan M. Oke. Nanti dari sini diperoleh 14 dibagi 2, ini 7 derajat Celcius. Oke. Nah, pada 7 derajat Celcius, kita bisa peroleh sifat udara. Jadi sifat udara pada T7 derajat Celcius ini bisa kita peroleh sebagai berikut. K-nya, K fluidnya 0,02416, oke, watt per meter Kelvin. Lalu kemudian viskositas dinamiknya ini 1,399 kali 10 min 5 meter persegi per second. Oke. Lalu kemudian kita juga peroleh
bilangan Prandtl-nya, kering. Bilangan Prandtl-nya nol koma 7344. Oke. Lalu betanya seperti M ini 280. Oke. Nah, asumsi yang digunakan ini steady state, udara adalah gas ideal. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi asumsi mendasar, yaitu radiasi di A diabaikan. Oke, jadi biasanya kan kalau jendela seperti ini pasti ada matahari ya, baik dari luar yang kemudian memberikan radiasi ke dalam udaranya ini. Oke. Nah, karena temperatur T1, T2 sudah diketahui dan ini udara berada dalam ruang tertutup. Nah, ini kasusnya apa? Oke, sorry. Belum. Ya, kita tulis dulu apa yang ditentukan. Jadi yang ditentukan di sini adalah heat dot-nya berapa atau heat loss-nya berapa. Oke. Jadi berapa heat loss dari dinding ini. Nah, oke, jawab. Jadi kalau kita lihat kasusnya ini apa? Jadi ini kasusnya adalah fluida berada di dalam rongga tertutup, dan rongga tertutup ini karena dia hanya ini lebih jauh lebih besar daripada tebalnya atau lebarnya, berarti ini adalah kasus rongga vertikal. Jadi ini kasusnya adalah rongga vertikal. Dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa T1 dan T2 diketahui. Nah, kalau yang diketahui adalah θ hingga 0 dan θ hingga I, θ hingga O, dan θ hingga I diketahui, sementara T1 dan T2 tidak diketahui, ini kasusnya berbeda lagi. Oke? Jadi kasusnya kalau yang diketahui T hingga 0 dan θ hingga I, ini kasusnya adalah kasus sama seperti dinding komposit, gitu ya. Jadi di sini nanti ada konveksi bebas,
Sini juga ada konveksi bebas, di dalam juga ada konveksi bebas, di dinding ini ada konduksi. Jadi kalau ini yang diketahui ini kasusnya adalah komposit. Oke. Jadi nanti ini konveksi bebas dinding vertikal, ini konveksi bebas dinding vertikal, di dalam ini adalah konveksi bebas rongga vertikal, lalu ada konduksi. Oke. Ini kalau yang diketahui adalah theta hingga 0 dan theta hingga I. Nah, kalau yang diketahui adalah T1, T2 di sini, gitu ya, maka ini jadi kasus rongga vertikal saja. Karena kita bisa langsung analisis rongga vertikalnya. Oke. Tapi dalam prakteknya, oke, kita tidak mungkin menghitung T1 dan T2 ini sulit sekali. Kita mengukurnya sulit sekali. Kenapa? Karena ini ada di dalam rongganya dan kita tidak punya akses ke dalam rongga tanpa harus merusak kondisinya ini seperti ini. Jadi biasanya kasus seperti ini yang diketahui adalah theta hingga 0 dan theta hingga O dan theta hingga I. Oke, tapi ini di soal ini disederhanakan yang diketahui T1, T2. Oke. Nah, kita akan bahas dulu bagaimana jika yang diketahui T1, T2. Oke. Lalu nanti sedikit kita akan singgung bagaimana kalau yang diketahui adalah theta hingga 0 dan theta hingga O outside dan theta hingga inside. Oke. Nah, jadi karena yang diketahui adalah T1, T2, oke, kita sudah tahu kasusnya ini kasus hanya rongga vertikal. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan RA-nya. Oke, kita tentukan ya. Jadi kita tentukan RAL-nya. Oke. Jadi RAL-nya adalah G beta TS dikurangi theta hingga L pangkat 3, oke, dibagi dengan mu kuadrat, oke. L-nya adalah jarak ini 2 cm. Jadi kalau nilai G beta dan mu-nya kita masukkan, nanti kita peroleh RA ini 1,051 kali 10 pangkat 4. Jadi kalau kita lihat 10 pangkat 4 ini masih termasuk laminar. Oke. Nah, H per L-nya kalau kita lihat ini adalah 0,8 per 2 cm, 0,02. Jadi ini adalah 40. Oke. Nah, kasus seperti ini, oke, ini berarti kita gunakan korelasi yang kemarin kita bahas ya. Ini kita gunakan korelasi yang antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7. Oke, yaitu korelasi ini. Oke. Oops, ini 0,42 RAL, 0,25 PR, 0,012 H per L. Oke, kalau di notasi di video sebelumnya ini tebalnya kita notasikan S gitu ya. Nah, tapi hakikatnya sama, tinggi dibagi dengan lebarnya. Oke. Nah, kalau korelasi, kalau Rayleigh number-nya di atas 10 pangkat 7, nanti kita gunakan korelasi yang
yang selanjutnya, yang setelah ini. Oke. Nah, nanti dari sini diperoleh Nusselt number-nya 1,401. Oke. Nah, jadi dari sini, ini NUL ya. NUL HL per KF berarti ini H rata-ratanya NUL HF per L. Oke. Nah, dari sini nanti diperoleh oke. Jadi kita bisa hitung dari sini berapa H-nya, oke ya. Nah, nanti di sini K-nya tadi 0,02, oke. L-nya ini 2 cm, 0,02 juga. NUL-nya 1,4. Nah, lalu kemudian untuk kalau kita lihat untuk dinding vertikal ini karena panasnya dari satu sisi, oke. Ini kita kalikan dengan lebarnya. Tadi lebarnya belum kita tuliskan ya. Jadi ini lebarnya ke sana. Nah, ini adalah 2 meter. Oke. Ini adalah W-nya. Jadi nanti luas permukaannya adalah W dikalikan dengan H 2 kali 0,8. Oke. Berarti nanti ini 1,6 meter persegi. Nah, dari sini nanti kita bisa hitung I dotnya H ini kali AS, T1 dikurangi T2, oke. Jadi nanti panas keluarnya kurang lebih minus 27,1 watt karena T1-nya 2, T2-nya 12, jadi dia negatif. Jadi dia nanti keluar, itu panas keluarnya itu adalah sebesar 2,1 watt. Oke. Nah, ini kalau yang diketahui adalah TS-nya begitu ya. Nah, kalau yang diketahui T tak hingga 0 dan T tak hingga I, katakanlah T tak hingga I-nya ini misalkan 20 derajat gitu ya. Lalu ini tadi misalkan 0 derajat gitu. Kita tidak tahu berapa T1 T2-nya, katakanlah seperti itu ya. Ini sekarang kita tidak tahu. Oke. Jadi nanti kita bisa buat sirkuit thermal. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 kurang 1 lagi. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini adalah T tak hingga I, di sini adalah T tak hingga O. Oke ya. Nah, ini adalah R konveksi internal, oke. Di sini. Lalu kemudian ini adalah R konduksi gelas satu ini, gelas yang di dalam, oke. Ini R konduksi adalah air gap. Air gap-nya ini yang tadi kita hitung ini, oke. Lalu ini nanti adalah R konduksi 2, gelas ini di sini kaca. Lalu di sini adalah R konveksi eksternalnya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kasusnya adalah konveksi bebas dinding vertikal. Oke ya. Ini juga sama.
konveksi bebas dinding vertikal. Oke, ini konveksi bebas rongga udara, ya, rongga vertikal. Ini rongga vertikal. Nah, ini adalah konduksi pada dinding. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini nanti kita sama seperti yang sebelumnya. Oke, kita bisa hitung Q-dotnya dari UA, oke ya, kali delta T. Oke, delta T-nya ini nanti sama T tak hingga I dikurangi T tak hingga O. Oke ya. Lalu U-nya ini kita definisikan sebagai R total kali A. Oke ya. Nah, permasalahannya adalah kita tidak tahu kita tidak tahu temperatur di dinding berapa, dan kemudian kita tidak tahu temperatur di dalam berapa. Jadi kita mungkin tidak bisa menentukan di awal sifat-sifat fluida di luar maupun di dalam dengan akurat. Oke, karena ini ditentukan pada temperatur rata-rata. Nah, biasanya pertama nanti yang luar, oke, itu kita bisa buat pendekatan misalkan temperatur rata-rata antara dalam dengan luar. Oke ya. Kita tentukan temperatur rata-rata antara ini TO dan T hingga O dan T hingga I. Lalu kita gunakan untuk menentukan sifat udara di dalam dan di luar. Lalu kita gunakan untuk menentukan K di kacanya dan sifat udara di dalam. Oke. Nah, nanti setelah kita buat estimasi awal, ketemu Q-nya, oke, kita bisa hitung temperatur di dinding ini. Oke, kita bisa hitung temperatur di dinding menggunakan relasi tahanan termal. Oke ya. Jadi nanti kita bisa hitung temperatur di dindingnya. Misalkan ini ya. Ini nanti Q dot delta T per R konveksi internalnya, sorry. Nah, ini sama. Nanti ini pakai konduksi juga, ini konveksi dan sebagainya. Dan dari sini nanti kita tahu ini, nanti kita tahu temperatur di sini, karena ini diketahui. Dari sini nanti kita bisa hitung temperatur di tengah ini. Oke. Lalu setelah itu kita bisa buat rata-rata antara ini dengan ini. Misal ini TSI. Oke. Ini TS1, TS2, ini TSO, katakanlah gitu ya. Dan nanti kita bisa hitung ini. Jadi nanti TS1 bisa kita hitung dari TSI menggunakan relasi yang sama gitu ya. Delta T per R konduksi 1. Kenapa? Karena Q-nya dari sini ke sana itu sama. Oke? Jadi nanti kita bisa hitung. Kita sudah bisa hitung dari sini juga balik bisa kita hitung. Nanti kalau sudah ketemu ini kita bisa hitung rata-rata. Lalu kita tentukan lagi K glass-nya. Lalu sama nanti dari sini kita hitung TS2, kita tentukan sifat fluida di rata-rata TS1, TS2 seperti di sini tadi ya. Kita tentukan seperti ini. Lalu kita hitung nanti TSO, ini kita tentukan sifat glass-nya, oke. Dari situ lalu kita bisa hitung T rata-rata ini di sini, lalu kita tentukan sifat udara di luar. Oke. Lalu kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan ulang tahanan masing-masing, lalu kemudian kita hitung lagi Q-nya. Kalau Q-nya ini masih berbeda jauh dibandingkan estimasi awal, nanti perhitungan harus kita ulangi. Tapi kalau tidak berbeda jauh, di bawah katakanlah 1% atau 2%, nah perhitungan bisa kita hentikan kalau kita anggap ini sudah cukup akurat, seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau biasanya kalau misalkan beda temperaturnya tidak terlalu lebar antara dinding udara di dalam ruangan dan di luar ruangan, oke, ini biasanya nanti hasil Q-nya juga tidak berbeda jauh karena K-nya tidak akan jauh berbeda. Lalu kemudian sifat-sifat lain seperti viskositas, gitu kan. Lalu betanya juga tidak jauh berbeda. Oke. Baik, ini pembahasan soal kita yang kedua.
selesai. Oke. Jadi dari sini video kita untuk latihan soal konveksi bebas selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.